Oke, niki sampun. Saya Pak nggih izin share screen Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik untuk yang terhormat Bapak Mustafirin, Bapak Penguji, Bapak Nanang dan Bapak Wakil Mentor Bapak Bapak Taufik nggih. Langsung saja perkenalkan nama saya Wahyudi. Untuk jabatan saat ini pengguru ahli pertama Satuan Kerja di KUA Tahunan Jepara. Baik, untuk daftar isinya yang pertama itu latar belakang, yang kedua tujuan aktualisasi, yang ketiga daftar kegiatan, yang keempat merek kegiatan, yang kelima kendala dan antisipasi, dan yang keenam yaitu jadwal aktualisasi. Baik, untuk latar belakang, ya di sini permasalahan isu yang saya angkat ada 9 poin yang latar belakang. Yang pertama itu terkait dengan tugas dan fungsi saya, yaitu melakukan pelayanan kepada calon pengantin terkait proses pendaftaran nikah. Yang kedua yaitu permasalahan yang ada di KUA, yaitu minimnya informasi yang didapatkan Catin terkait pendaftaran nikah. Kemudian yang ketiga yaitu isu yang diangkat ya adalah minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin terkait dengan pendaftaran nikah. Kemudian yang keempat yaitu cara menemukan isu. Di sini saya observasi terlebih dahulu terkait dengan kebiasaan atau kegiatan KUA. Kemudian saya diskusikan dengan teman-teman kerja. Kemudian di sini saya menggunakan hasil analisis menggunakan metode APKL dan USG. Yang kelima yaitu indikator masalah. Di sini belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di KUA. Kemudian nomor 6 di sini ada isu yang sangat penting dan genting yaitu terkait dengan pelayanan yang prima merupakan visi visi kami yang ada di KUA. Jadi jika tidak diperbaiki pastinya akan berdampak terhadap kualitas pelayanan kami ke depannya. Kemudian yang ketujuh yaitu dampaknya ya satu yang pertama menurunnya kepercayaan kepada KUA, kemudian proses timbul timbul keluhan atau tidak kepuasan kepada KUA dan proses administrasi nantinya bisa lambat. Kemudian yang kedelapan ya terkait dengan faktor penyebab yaitu belum ada layanan pendukung seperti brosur, papan informasi dan media sosial. Yang kesembilan yaitu membuat kegiatan, yaitu saya nanti akan membuat kegiatan yang hasil outputnya berupa brosur terkait dengan pendaftaran pernikahan, kemudian banner dan media sosial. Untuk media sosialnya nanti insya Allah saya sudah membuat Instagram dan nantinya akan saya lanjutkan Oke, menggunakan WhatsApp next. bisnis. Baik, untuk analisis di sini saya menggunakan APKL, jadi saya mengangkat 5 isu yang nantinya saya akan memilih 3 isu yang menurut saya urgent yang dan harus diselesaikan. Yang pertama yaitu minimnya akses informasi yang didapatkan dalam penanganan terkait pendaftaran nikah. Yang kedua minimnya sarana dan prasarana. Yang ketiga kurang optimalnya penyelesaian masalah dan pelayanan. Yang keempat koordinasi antar bagian tim kurang efektif. Yang kelima manajemen arsip yang kurang maksimal. Jadi saya ambil 3, kemudian saya analisis lagi menggunakan metode USG yaitu yang pertama eh, minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin terkait pendaftaran nikah, kemudian manajemen arsip yang kurang maksimal, yang ketiga yaitu kurang optimalnya penyelesaian masalah dalam pelayanan. Jadi yang saya pilih yang sangat urgent yaitu nomor 1 terkait minimnya akses informasi yang didapatkan Jatin. Baik, untuk tujuan umum aktualisasi di sini saya bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian yang kedua memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan kemampuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang relevan. Jadi untuk selanjutnya itu tujuan khusus dari nanti ada hasil yang saya dapatkan dari kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama, Oke, next. baik, Next. Next. baik. Baik, ini untuk tahapan kegiatan saya. Yang pertama tentunya saya nanti akan merancang aktualisasi dan konsultasi kepada mentor. Yang kedua yaitu pembuatan brosur. Yang ketiga membuat papan informasi di ruang tunggu. Yang keempat melakukan koordinasi dengan perangkat desa atau bapak model. Kemudian yang kelima membuat aplikasi WhatsApp bisnis. Yang keenam digitalisasi layanan KUA nanti berupa layanan Instagram. Yang ketujuh nanti evaluasi kegiatan. Jadi selama proses kegiatan saya nanti saya akan evaluasi. Ini untuk metrik rancangan, saya bacakan satu contoh mungkin Pak G. Terkait dengan pembuatan brosur, di sini saya tahapan kegiatan yang menyusun isi brosur dengan tim, kemudian mendesain brosur, yang ketiga itu memberikan kepada Catin. Jadi nanti untuk hasil dan outputnya nanti tersedianya brosur
alur pendaftaran nikah yang informatif dan mudah dipahami. Jadi keterkaitan dengan nilai ASN yang pertama di sini tentunya terkait dengan orientasi pelayanan, yaitu membuat brosur untuk memudahkan calon pengantin dalam mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Kemudian untuk keterkaitan terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN, di sini saya membuat brosur terkait dengan persyaratan nikah dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini maksudnya kode etik. Kemudian untuk yang smart ASN-nya di sini saya menggunakan digital skill. Jadi saya membuat brosur dengan desain yang menarik. Itu salah satu contoh Pak G. Selanjutnya untuk kendala dan antisipasi, di sini saya membuat 5 kegiatan yang pastinya kemungkinan ada kendala dan saya sudah menyiapkan antisipasinya. Yang pertama terkait dengan pembuatan brosur. Langsung aja dibacakan kendala dan antisipasi aja. Baik, yang pertama kendalanya mungkin kurang menariknya desain yang kurang menarik terkait desain yang nanti saya buat. Jadi nanti untuk antisipasinya, saya akan bekerja sama dengan pihak percetakan untuk memaksimalkan hasil yang bagus tentunya. Kemudian yang kedua, kurangnya bahan dan media informasi yang update atau yang terbaru. Nanti untuk antisipasinya, saya mengupdate informasi secara berkala dengan menyediakan anggaran untuk media cetak atau banner. Yang ketiga itu jadwal yang sulit disesuaikan dengan Bapak Mudin atau perangkat desa. Jadi untuk antisipasinya yaitu menyusun jadwal bersama Pak Mudin sejak awal dan nantinya akan dikomunikasikan melalui WhatsApp bisnis. Kemudian terkait dengan layanan aplikasi chat nanti kurangnya pengetahuan terkait aplikasi WhatsApp bisnis. Jadi untuk antisipasinya saya melakukan pembelajaran atau upgrade pengetahuan terkait dengan aplikasi WhatsApp bisnis. Yang terakhir yaitu digitalisasi KUA, yaitu nanti saya akan membuat konten yang ada di Instagram. Mungkin kendalanya nanti kesulitan mencari konten yang menarik. Jadi untuk antisipasinya, solusi saya itu memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat konten yang sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jadi untuk ini, untuk rancangan jadwal kegiatan saya, jadi sudah saya siapkan semua. Selanjutnya untuk penutup di sini, harapan saya yang pertama, aktualis ini merupakan bagian habituasi dalam latar CPNS untuk menerapkan nilai ASN berakhlak, kemudian manajemen ASN dan smart ASN. Yang kedua yaitu saya mengangkat isu terkait dengan minimnya informasi yang didapatkan calon pengantin terkait pendaftaran nikah. Yang ketiga, solusi yaitu peningkatan layanan akses informasi bagi calon pengantin terkait proses pendaftaran nikah melalui brosur dan platform digital lain. Jadi mungkin untuk dampaknya di sini, dampak positifnya, di sini satu, meningkatkan pemahaman calon pengantin, yang kedua meningkatkan efisiensi layanan KUA, dan yang ketiga itu meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap KUA. Kemudian untuk hasil yang diharapkan, yang pertama yaitu calon pengantin lebih mudah memperoleh informasi, yang kedua proses pendaftaran nikah menjadi lebih cepat dan tertib, yang ketiga meningkatkan citra dan kepercayaan publik, yang keempat yang terakhir yaitu terbangunnya citra Oke, positif terhadap KUA. terima kasih Mas Wahyudi. Ya, baik Pak, Eh, terima kasih. Bisa di top. Oke. Eh, Monggo Pak Nanang selaku penguji bisa memberikan masukan, komentar, kritikan. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih Pak Yai Mustafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati di sini tentunya Pak Mentor ya Pak Ahmad Tabim dan juga yang hormati Mas Wahyudi ya selaku Baik, Pak. peserta Latsar RA yang tadi telah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Mungkin dari saya ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, ah terkait dengan sosialisasi suatu kegiatan ya ini bicara tidak hanya di KUA ada beberapa juga di Kemenak dan lainnya itu ada ada namanya apa ya kebalikan dari keinginan kita itu apa namanya jadi memang sosialisasi dengan media sosial atau digital itu bagus dalam artian kita bisa eh, lebih meningkatkan informasi kepada masyarakat dengan metode yang lebih terkini ya. Jadi apalagi sekarang orang banyak menggunakan gadget. Tapi Ya, juga ternyata dari hasil penelusuran, walaupun ini sudah dilakukan, terkadang orang masih suka untuk datang sendiri, maksudnya untuk melakukan hal yang sifatnya masih manual lah untuk dari informasi sendiri datang ke
KUA umpamanya atau segala macamnya. Ya, Nah, ini betul. menjadi tantangan sebetulnya. Bagaimana eh, apa yang sudah kita buat untuk memudahkan masyarakat itu bisa kita sosialisasikan ke masyarakat untuk mereka siap menggunakannya gitu. Jadi siap untuk Baik. melaksanakannya. Oh ya, Ya, untuk ini tadi yang disusun oleh Mas Wahyudi, apakah sampai kepada sistem pendaftaran? Kalau kita mungkin ada sistemnya sudah nasional ya untuk ya. apa? Ini mohon maaf karena Pak Mustaf kan memang sudah lama ya kita nggak mendaftar kayak gini ya, mendaftar nikah. Jadi tidak paham perkembangannya. Tapi intinya kalau ini terkait dengan informasi untuk sosialisasi, ya itu tadi. Jadi diharapkan bagaimana impact-nya kepada masyarakat yang kita selesaikan itu sampai ke mereka dan mereka mau melaksanakan apa yang seperti yang kita sampaikan tersebut karena memang Ya, ternyata banyak sekali kasus-kasus ternyata justru masih kebalikannya hal itu yang dilakukan. Kemudian Ah, sebetulnya saya juga pengennya lebih dari sekedar ini ya, namanya ide kreatif dari Mas Wahyudi. Kalau baik. untuk sosialisasi lewat brosur atau medsos kita IG dan seterusnya kan mungkin uh, udah banyak yang dilakukan yang mungkin mungkin dari KUA belum, tapi memang ini mungkin hal yang baru untuk dilakukan. Tapi mungkin kalau bisa lebih jauh dari sekedar hanya itu tadi seperti saya maksud mungkin nanti di situ tadi juga serencana mau ada lewat via chat ya. Jadi Iya, Pak. itu juga bagus juga nanti syukur-syukur ada internal pendataan atau sistem pendaftaran atau apa yang bisa di SOP-kan mungkin untuk membantu yang kalaupun sudah ada sistem yang sifatnya nasional mungkin itu bisa membantu di internal di KUA-nya Mas Wahyudi itu juga akan Iya. lebih baik lagi. Maksudnya tidak hanya sekedar apa yang tadi itu sudah akan dilaksanakan, tapi lebih dari itu akan lebih baik lagi. Iya, siap. Karena untuk tadi ya untuk mengurangi distorsi bahwasanya sosialisasi seperti itu ternyata kadang tidak memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat. Itu mungkin Pak Mustafirin, Pak Oke. dan juga Pak Ahmad Muttaqin apa yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi bisa di stop screen itu materinya? Oke, baik, Pak. Oke. Baik, tadi masukan dari Pak Nanang selaku penguji nanti bisa diperbaiki ya, Iya, siap. ditambahi sharing. Memang ah, jenengan penghulu. Saya penghulu, Pak. Oh penghulu ya, ya Iya. penghulu ya. Saya tuh di KUA 15 tahun jadi mudeng. Kepala MI. Ya, jadi penghulu kadang-kadang di kaki ini. Jadi perhatian pada anak buahnya itu kurang itu. Saya sudah paham itu pengalaman itu ya. Ya perjuangan Iya. sebentar lah sedikit. Iya, siap. Jadilah manusia yang anfa bisa memberikan manfaat kepada temannya. Insya Allah nanti ada pengembaliannya kok. Siap, Pak. Harapan Baik, Pak. saya pada Mas Wayudi Oke. besok kalau jadi penghulu, manfaatkan kalau ada seperti ini. Nikahkan teman yang lainnya, nggak apa-apa. Nanti pasti ada rezeki yang lain. Itu pasti itu janganlah khawatir. Gitu. Oke, mungkin Pak Ahmad Takwim ini sementara nih ya, badalnya ya, badalnya Oke. bagian ya. Oke, oke, monggo Pak Ahmad Takwim langsung mau monggo. Oke, terima kasih Bapak, Bapak. Nah, ini saya bedalnya dari Bapak Ahmad Taufik. Yang saya hormati eh, Bapak penguji, Bapak mentor, panitia yang telah membimbing Mas Mayudi. Alhamdulillah dengan terselenggaranya Zoom ini, saya sangat sangat apa ya menjadi yakin apa yang dilakukan Mas Mayudi ini nanti membantu di KUA tahunan. Tentunya dengan digitalisasi layanan pernikahan, mungkin bisa mempercepat yang namanya pendaftaran pernikahan, tidak bertele-tele cantik datang ke KUA, Bapak. Jadi mungkin ini sangat-sangat efektif bila diterapkan di KUA tahunan, mengingat juga dengan semakin maraknya digitalisasi ini juga bagi adaptifnya eh, aktualisasi Mas Wahyudi di KUA tahunan. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak. Intinya saya sangat mendukung apa yang ingin dijalankan Mas Wahyudi atau organisasi di KUA tahunan. Semoga berhasil dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Demikian yang saya sampaikan. Oke, matur pun. Jadi Pak Wahyudi, krungu suara ada enggak dari tempat saya nih? Tidak ya, Pak? Enggak. Enggak. Enggak, oke, alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih. Saya kira tadi masukan harapannya Pak Wahyudi dengan mental tetap aktif ya. Oke, siap, Pak Pak. Wahyudi ya. Pak Wahyudi itu kayak lagunya Roma Irama itu ya. Lagunya judi menjanjikan kemenangan, judi begitu ya lagunya itu. Iya, Pak. Menjanjikan kekayaan, bohong kayak lagunya Roma Irama itu ya begitu. Iya, iya, Oke, siap. ini hanya humor saja. Eh, Langsung kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wahyudi. Mohon sekali lagi dari masukan atau sharing dari Pak Nanang selaku penguji nanti dicermati, dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Demikian, Baik, makasih siap. dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Mustafirin, Bapak Nanang, dan Bapak Takwim. On live the group,